Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfa Nur Fauzia dengan NPM 2022 464051104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari kelompok 5. Pendahuluan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia meminta ketegasan pemerintah terkait terulangnya penghentian paksa ibadah umat Kristen di Gereja Kristen Kemah Daud. Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung, Minggu 19 Februari 2023. Sekretaris Umum PGI PDT Jack Levin F. Manupiti melalui siaran pers Senin 20 Februari 2023 menyatakan kecaman terhadap praktik penghentian ibadah seperti diberitakan sebelumnya. Wawan Kurniawan, Ketua RT 12 di Kelurahan Rajabasa Jaya, Bandar Lampung, membubarkan ibadah jemaat GKKD. Pasalnya, GKKD belum memiliki izin. Bab 1. Latar belakang. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia meminta ketegasan pemerintahan terkait terulangnya penghentian paksa ibadah gereja Kristen di Lampung. Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung, Minggu 19 Februari 2023. Sekretaris Umum PGI Jack Levin F. Manupiti melalui siaran pers Senin 20 Februari 2023 menyatakan kecaman terhadap praktik penghentian paksa ibadah Bandar Lampung membubarkan ibadah jemaat GKKD. Jack Levin F. Manupiti dalam siaran pers menyebutkan PGI memahami bahwa ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk mendirikan rumah ibadah. Namun, tindakan penghentian itu dilakukan dengan cara-cara yang sangat tidak bermartabat, seperti ada yang melompat pagar dan masuk ke dalam gereja untuk menghentikan ibadah. Dalam insiden ini, PGI meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak membiarkan kasus-kasus seperti ini berulang, terus tanpa tindakan hukum yang tegas dan transparan. Sikap pembiaran negara akan berakibat pada pudarnya wibawa negara, perkembangnya rasa tidak percaya, serta terakumulasinya gesekan di tingkat akar rumput yang kapan saja bisa disulut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi konflik terbuka. Kepada para pelayan dan jemaat GKKD serta umat Kristen secara menyeluruh, PGI menganjurkan untuk tetap teguh dan bertahan dalam iman kepada Kristus. Nama saya Maya Sofiana, NPM 2022 464051128. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fokus masalah. Fokus masalah ada 3. Yang pertama, penghentian paksa ibadah gereja di Lampung. PGI minta ketegasan pemerintah. Penghentian paksa ibadah itu sempat direkam oleh beberapa jemaat dan kemudian viral. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dalam siaran persnya menyebut bahwa video penghentian paksa ibadah tersebut menimbulkan keresahan di kalangan umat Kristen. Yang kedua ada PGI kencam kerap penghentian paksa ibadah di gereja di Lampung. Purna Irawan mengungkapkan bahwa sebelum insiden itu sudah pernah ada pertemuan antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan disepakati bahwa lokasi itu belum menjadi gereja, namun rumah tempat tinggal. Karena kalau untuk gedung gereja persyaratannya akan jauh lebih berat, kata dia, mengacu peraturan bersama-sama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahwa rumah tempat tinggal itu bisa dijadikan tempat peribadatan, akan tetapi dengan persetujuan sejumlah persyaratan. Yang ketiga ada Ketua RT bubarkan ibadah jemaat gereja di Lampung. Senada dengan Purna Irawan, Camat Rajabasa Henry Satria Jaya juga menyampaikan bahwa pada pertemuan dan persetujuan 2016 dan 2022 disebut jemaat bisa menggunakan lokasi tersebut untuk peribadatan apabila izinnya sudah diurus. Meski faktanya jelas terjadi penghentian paksa ibadah, Henry Satria Jaya menyatakan bahwa kejadian video viral di media sosial itu bukan pelarangan untuk ibadah, karena ibadah orang tidak boleh dilarang.
Jadi, lokasi itu memang belum ada izin penggunaan tempat ibadah. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pendapat Anda jika tempat ibadah gereja dibubarkan secara paksa? Yang kedua, ada bagaimana pandangan Islam tentang pembubaran secara paksa ibadah orang Kristen di gereja? Yang ketiga, ada bagaimana dalam agama Islam jika peribadahan Kristen dibubarkan secara paksa karena belum mendapat izin? Yang keempat, ada apakah orang yang membubarkan peribadatan tersebut berhak mendapat hukuman atau tidak dari pihak hukum? Yang kelima, apa konsekuensi warga yang berani melawan dan melanggar konstitusi negara? Yang keenam, bagaimana cara negara ini bisa maju jika orang-orangnya tidak menegakkan keadilan dalam umat bernegara? Yang ketujuh, ada bagaimana cara hidup bermasyarakat? Yang kedelapan, masyarakat yang rukun dalam perbedaan agama. Dan seberapa besar berita ini bertentangan dengan Pancasila? Nama saya Misrin Asmiati, NIM 20224064054147. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber informasi. Sumber informasi yang pertama adalah media massa. Media massa yang kami gunakan adalah website. Dari website ini kami mendapat banyak informasi tentang berita pembubaran beribadah di gereja. Adapun hambatan yang menyebabkan peristiwa pembatasan terhadap kaum-kaum minoritas untuk mendirikan rumah ibadah atau peribadatan sering terjadi. Banyak yang menganggap tempat ibadah tersebut sudah mendapatkan izin. Pihak gereja pernah mengajukan izin. Yang kedua adalah literasi buku. Literasi buku yang kami gunakan untuk mengembangkan sebuah naskah laporan yang berkaitan dengan keadilan bagi seluruh umat beragama, yaitu dengan menggunakan buku online atau e-book. Dalam e-book tersebut, kami menemukan buku yang berjudul Hak Asasi Manusia, penerbit dan distribusi Elkis halaman 105. Konsep ideologis yang religius ini dimaksudkan oleh para pencipta Pancasila untuk mengakomodir dan melindungi pluralisme agama Indonesia, sehingga sudah seharusnya Pancasila mampu menjaga dan menginspirasi semua aspek pembangunan agama-agama di Indonesia. Proposal ini ingin menegaskan bahwa semua agama di dalam agama punya hak yang sama untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Artinya, semua pemeluk agama bebas menerjemahkan prinsip monoteisme Pancasila, juga harus mendapat perlakuan yang sama dan bernegara. Saya Nur Alfiah, NPM 2022 4064051131. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sumber informasi. Selanjutnya yaitu media online. Media online yang kelompok kami gunakan yaitu YouTube, di mana banyak sekali konten tentang berita yang kami ambil. Banyak orang bertanya pada komen-komen di YouTube tersebut, di mana itu menjadi referensi tambahan untuk wawancara saat kami turun di lapangan. Selanjutnya yaitu hasil observasi, di mana kejadian ini bersifat aktual dan penting untuk disebarluaskan. Berita tentang penghentian ibadah gereja di Lampung itu benar apa adanya, karena didirikannya tempat ibadah namun tanpa izin. Dan RT pun marah masuk kawasan rumah orang tanpa izin. Kami mendapat informasi ini dari berita yang ada di media online. Hasil wawancara dari kami yaitu tanggapan pada berita semua agama itu ajarannya sama, tapi pengertiannya yang berbeda-beda semua. Semua tempat peribadahan itu didirikan dan sebelum mendirikan harus mendapatkan izin, terutama di lingkungan yang akan didirikan tempat ibadah itu. Jika seseorang atau sekelompok orang secara sadar dan sengaja melakukan tindakan pembubaran ibadah gereja secara paksa, ini merupakan pelanggaran serta merupakan hak asasi pada manusia, kebebasan beragama, dan juga dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia. Oleh karena itu, konsekuensi hukuman yang diterapkan pelaku pelanggaran tersebut, hukuman yang pantas untuk pelanggaran semacam itu harus sejalan dengan beratnya pelanggaran, dengan pertimbangan sejumlah faktor termasuk dampak dari tindakan tersebut terhadap individu atau komunitas yang terkena, dampak hidup dengan bermasyarakat dengan perbedaannya. Salah satunya harus saling menghargai,
Boleh kita saling sapa dengan mereka, tidak boleh menghina. Kita boleh beda, tapi ingat Tuhan kita satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana ada 5 narasumber yang kami wawancarai. Yang pertama Ibu Suwarni, yaitu Ibu Kristen di Tulungagung. Ibu Mar'atus Solehah itu adalah Ustazah. Ibu Mariati dan Rida itu adalah masyarakat Tulungagung. IPDA Asmadi SPD itu adalah polisi Pringsewu. Yang kelima Ibu Elma, seorang warga Kristen. Selanjutnya yaitu bab 3, metode pengumpulan informasi. Kami menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi kepada narasumber terkait dengan masalah penghentian paksa ibadah gereja di Lampung. Teknik ini dapat bertanya langsung kepada sumbernya, sehingga informasi yang didapat juga dapat dipercaya. Selanjutnya, langkah-langkah pengumpulan informasi adalah observasi masalah dan wawancara masalah. Jadwal pelaksanaan yang kami lakukan yaitu identifikasi masalah selesai di bulan Oktober, pengusulan masalah kami selesai di bulan Oktober, sedangkan pengumpulan naskah proposal kami selesai di bulan November. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.